Selamat pagi, Profesor Siyoto dan juga teman-teman. Perkenalkan saya Devon. Di sini saya izin mempresentasikan hasil proyek besar saya untuk mata kuliah grafika komputer. Jadi di proyek ini saya membuat visualisasi 3 dimensi menggunakan OpenGL bawaan dari Python, dan saya objeknya membuat sofa di dalam ruangan dengan hiasan lainnya seperti furnitur-furnitur AC, meja, dan juga cangkir gitu. Selanjutnya ini untuk hasil dari proyek saya bisa dilihat di sini untuk furniturnya ada di dalam ruangan. Memang semuanya berbentuk kotak karena saya menggunakan draw scaled cube dari OpenGL. Jadi semuanya terbentuk dari kotak-kotak yang ukurannya bisa disesuaikan. Kemudian untuk tampak dalamnya supaya lebih jelas, dindingnya saya hilangkan supaya terlihat ini ada furnitur-furnitur seperti sofa, ini ada AC, kipas angin, TV, dan juga lampu di sini. Baik, selanjutnya untuk struktur filenya sendiri, saya menggunakan pemisahan file. Jadi di sini ada 3 file utama, saya pisah jadi 3. Ada file main, materials, dan juga file-file elemen komponen lain, furnitur-furniturnya. Jadi kalau kita lihat untuk di file main sendiri, file main ini saya gunakan untuk inisialisasi beberapa fungsi utama yang dipakai untuk menjalankan programnya. Jadi misalnya seperti pemanggilan load texture, kemudian inisialisasi kamera, inisialisasi lightingnya, dan untuk memanggil seluruh fungsi-fungsi yang akan menggambar komponennya furnitur nanti. Kemudian untuk file yang kedua di sini materials. Jadi materials ini saya gunakan untuk menaruh fungsi yang sering digunakan pada file furnitur. Jadi di file furnitur itu saya menggunakan draw scaled cube karena di sini sering memanggil draw scaled cube, maka dari itu fungsinya langsung saya gabungkan saja di file materials ini supaya lebih tidak membuang-buang tempat pada file begitu. Kemudian untuk file lainnya, file furnitur, di sini saya tinggal memanggil draw scale cube dan set materials yang sudah ada di di file materials tadi. Ini juga sama seperti di PS5, ini menggunakan langsung, dan nanti semuanya ini akan saya import di main. Jadi saya akan mengimport semua file, kemudian saya panggil di fungsi display di sini. Saya panggil satu-satu dengan koordinatnya sendiri-sendiri. Selanjutnya, dalam pembuatan fungsi-fungsinya ini, saya menggunakan parameter yang lebih fleksibel. Jadi, di pembuatan ini, misalnya di dalam file televisi, saya menggunakan parameter XYZ. Sehingga nanti dia akan menggambarkan langsung pada koordinat XYZ. Di sini juga sama koordinat XYZ, sehingga nanti kita bisa lebih fleksibel dalam pemanggilannya. Misalnya di sini televisi, pemanggilan di main-nya langsung menggunakan koordinat yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya eh, televisi ini ingin kita pindah ke kanan, kita hanya tinggal mengubah semua dari satu koordinat saja di main. Nah, karena televisi ini kan ada tiga komponen yang membentuknya. Ada base, ada neck-nya atau leher TV-nya, dan juga ada screen-nya. Nah, di sini saya buat supaya lebih fleksibel itu dengan cara saya tambah beberapa pixel. Jadi kalau misalnya di dalam main ini saya memanggil untuk koordinat 0, 0,7, dan 5, berarti di televisi nanti saya akan menggambarkannya di koordinat juga sama 0. Namun di sini TV screen-nya 0,7 ditambah 1,5 itu supaya dia naik naik beberapa pixel dari base-nya. Di sini base-nya itu sesuai dengan eh, koordinat di main. Kemudian untuk TV neck-nya ini juga sama, dinaikkan beberapa pixel sedikit saja supaya dia terlihat fleksibel. Misalkan ingin kita run, ingin melihat perbedaannya, bisa saya matikan terlebih dahulu. Untuk TV-nya pertama seperti ini. Maaf, ini
TV-nya pertama ada di sini, kemudian kalau ingin kita pindahkan Z-nya menjadi lebih dekat, dia otomatis akan berubah secara keseluruhan. Jadi kita tidak perlu mengubah satu-satu dalam fungsinya begitu. Baik, kembali lagi, kemudian untuk pemanggilan pada mainnya tadi juga sudah saya jelaskan, itu sama. Supaya lebih fleksibel, saya menggunakan parameter X, Y, Z. Jadi pemanggilannya hanya tinggal menuliskan koordinat utamanya gitu. Dan di sini saya juga menggunakan array untuk beberapa fungsi, karena misalnya pada bagian sofa atau meja, ada bagian meja di sini, kaki meja itu kan ada 4 dan bisa dibilang repetitif. Kalau misalnya kita membuat banyak fungsi untuk setiap kakinya, kaki sebelah kiri depan, kiri belakang, kanan belakang, itu lumayan menghabiskan tempat pada filenya. Jadi di sini saya menggunakan langsung menggambar satu tabel leg, ada fungsi untuk menggambar kaki mejanya. Kemudian koordinatnya di sini sudah saya tetapkan offset beberapa pixel dari eh, koordinat utama, dan nanti akan saya gunakan for loop untuk menggambar setiap koordinat yang ada di array ini. Jadi di sini akan menggambar 4 kali, otomatis menggambar semua mejanya. Dan di sini juga sama, meja itu termasuk ke eh, mirip-mirip seperti TV juga karena dia terdiri dari beberapa elemen. Jadi kalau misalnya di sini saya pindah koordinatnya langsung, ini koordinatnya saya pindah langsung, maka dia akan pindah secara keseluruhan, tidak hanya pindah satu-satu. Kemudian di sini saya juga menggunakan texture untuk dinding dan juga lantainya, jadi supaya lebih realistis. Nah, di sini saya menggunakan GL Bind Texture. Jadi pada main di sini, saya sudah memanggil wood texture dan floor texture ini sudah saya masukkan ke dalam filenya, sehingga nanti kita tinggal memanggil saja di dalam display-nya. Display-nya, room-nya bisa kita panggil langsung wood texture. Kemudian pemakaiannya ini kita akan menyalakan dulu texture dua dimensinya. Kemudian kita menyalakan juga wood texture-nya di sini, sehingga apapun yang ada di bawahnya sini itu akan eh, memiliki texture wood texture ini. Jadi kalau misalnya kita ini ganti dengan floor texture, itu semua yang di sini akan menggunakan floor texture. Kemudian di bawah sini kita matikan texture-nya supaya eh, tidak keterusan sampai main yang lain gitu. Dan tadi juga sudah terlihat untuk hasil akhirnya seperti ini. Ini juga terdiri dari dindingnya, ada jendelanya. Jadi jendelanya ini saya buat dari beberapa elemen, elemen kotak. Misalnya, terlihat di sini, ini ada elemen kotak bagian paling bawah, kemudian bagian paling atas, dan kanan kirinya juga saya buat sehingga terlihat seperti jendela, sama seperti pintu di depan dan jendela di depan. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya memohon maaf apabila ada salah kata. Selamat pagi.